Pasti banyak yang geleng kepala menyimak podcastnya Pak Bambang Wijoyanto yang belum lama ini menghadirkan tamu Pak Sudirman Said, salah satu anggota tim kecil Koalisi Perubahan. Mereka ini ngobrol atau ngimpi bareng-bareng sih? Menghayal serempak tepatnya. Bisa-bisanya Pak Sudirman bilang ada yang datang ke Demokrat menawari Mas Ahaye sebagai capres. Mereka berdua ini kemudian tertawa lepas bersama-sama. Ayolah Pak Bambang dan Pak Sudirman, kalau mau ngibul mbok lihat-lihat. Dikira kami ini masyarakat yang mudah percaya dengan hal-hal bombastis beginian. Ini dia, info terkini Widya. Ya sudah, kalau Pak Ahaye mau jadi wakil presiden, sama kita aja gitu. Atau bahkan itu tawaran yang nggak main-main, ya, Mas. Bahkan ada partai yang datang dibalik aja Pak Mas Ahaye yang jadi presidennya, capres saya yang jadi cawapres. Untungnya di negara kita itu mengatur ambang batas atau batas minimal sebuah partai bisa mendaftarkan bakal capresnya. Sehingga tahu kalau yang mereka bicarakan sebuah dusta. Mengapa bisa dipastikan begitu? Dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu disebutkan, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Melihat hasil pemilu 2019, hanya PDI Perjuangan yang bisa mencalonkan pasangan cawapresnya tanpa perlu koalisi dengan partai lain. Bagaimana bisa tiba-tiba sebuah partai datang lalu menawarkan pada Demokrat? Ahaye bisa capres dan parpol yang mengajak koalisi sebagai cawapres. Hanya PDI Perjuangan, Gerindra dan Golkar saja yang bisa berduaan dengan Demokrat mengusung pasangan. Padahal kita tahu, PDI Perjuangan maupun Gerindra punya capres sendiri. Sedangkan Golkar sebagai partai lama berpengalaman membangun koalisi dengan P3 dan PAN. Tentu tidak mungkin menawarkan Ahaye capres sedangkan Pak Erlangga cawapres. Konyol namanya. Sementara bila yang menawari partai lain masih membutuhkan parpol ketiga untuk diajak agar memenuhi persyaratan. Dan kita tahu, selama ini hanya Nasdem serta PKS yang mau mengajak Demokrat. Memangnya Golkar dan Gerindra pernah bertemu Demokrat. Tapi percayakah kita, mereka menawari Ketua Umum Demokrat sebagai capres? Wong sebagai cagup DKI saja keok di urutan ketiga, apalagi diusung sebagai calon presiden. Ataukah karangan Pak Sudirman ini supaya menaikkan posisi tawar Ahaye agar jadi cawapres Pak Anies? Hanya itu kemungkinannya. Memang sih bisa jadi PKB, PAN atau P3 yang datang. Dan PKB terbukti menemui Demokrat juga. Tapi bila hanya PKB Demokrat kurang memenuhi persyaratan, yang paling mungkin menawari hanya PAN dan P3 yang prosentasi kursi DPR di bawah Demokrat. Itu pun masih butuh parpol lain untuk bergabung. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Sudirman itu jelas sudah diterima nalar, logika, pikiran waras kita. Pak Sudirman, kalau memang mau mengunggul-unggulkan Demokrat atau Ahaye, tidak perlu dengan cara-cara murahan seperti itu. Cari prestasi yang pernah dilakukan Ahaye, sampaikan ke publik. Jangan mengarang yang enggak-enggak. Kelihatan sekali bohongnya. Menyedihkan sebenarnya menyimak dialog mereka. Level kedewasaan demokrasi kita sudah di level yang lumayan tinggi loh. Tapi ada elit politik yang sukanya bermain di hal-hal yang remeh dan kualitasnya di bawah pemahaman masyarakat. Anehnya, orang-orang begitu justru malah menempati posisi penting di tim pemenangan Pak Capres. Mereka-mereka ini menyebabkan perdebatan di sosmed di ruang dunia maya penuh dengan khayalan-khayalan. Pak Bambang Wijoyanto yang kita tahu pernah jadi pimpinan KPK main percaya aja dengan informasi tersebut. Padahal secara jelas keterangan Pak Sudirman berbau ketidakbenaran. Di mana nalar sehatmu Pak BW? Apa yang terjadi di channel pribadi beliau? Jadi layaknya sekelas tamu yang datang dan jadi podcast murahan. Seperti di channelnya serupa milik Pak Rocky Gerung, Pak Refli Harun, Pak Rizal Ramli, bahkan Pak Amin Rais. Masih mending kita menyimak obrolan di Pak Akbar Faisal atau Bang Zulfan Lindan, mampu menghadirkan berbagai pihak, bukan hanya dari satu sudut pandang saja. Selain memuji-muji Ahaye setinggi langit,
Pak Sudirman juga menguji PKS. Katanya yang datang ke sana banyak, yang tidak menawari pembiayaan tetapi juga perkembangan suara PKS. Pengen ketawa rasanya. Kenapa? Ya kita tahu, jika tidak banyak partai yang mau mengajak koalisi mereka. Gerindra yang 2 pilpres sebelumnya bersama, saat ini jelas memilih berpisah. Jangankan berkoalisi, bertemu saja Gerindra tidak melakukannya. Nampaknya Gerindra tidak ingin mengulang kebersamaan yang menyakitkan itu. Dalam acara Partai Umat, parpol yang didirikan Pak Amin Rais, Pak Prabowo juga tidak mau datang, dihubungi beberapa kali juga tidak merespon. Kita mesti tahu dan memahami bahwa berkomplot dengan mereka itu bukan membawa kebahagiaan, tapi malah membawa kesengsaraan. Dugaan saya, kalau ada yang datang ke PKS, menawarkan pembiayaan dan penambahan suara, itu hanya bualan semata. Apa Pak Sudirman tidak menyimak pernyataan Pak Mahfud yang ditawari PKS sebagai pendampingnya Pak Anies? Silahkan jika mau mengunggul-unggulkan capres dari koalisi perubahan, itu sah saja. Tetapi menambahkan informasi yang bombastis itu makin menunjukkan jika mereka memang benar-benar diambang kesulitan. Informasi terakhir, Demokrat kembali mengancam mengevaluasi koalisi bila bulan ini bakal cawapres tidak segera dideklarasikan. Bagaimana mau menawarkan ke parpol yang lain untuk bergabung bila di antara parpol sesama koalisi banyak persoalan tidak tuntas dibahas. Waktu deklarasi koalisi juga siapa bakal cawapres pernah dijanjikan sebelumnya, baik sebelum tahun 2023, sebelum Ramadan hingga habis raya Idul Fitri. Faktanya itu semua hanya dusta belaka. Itulah yang membuat Demokrat membara. Jadi bagaimana mereka bisa bersaing di 2024 kalau model-model meninggikan diri mereka disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan? Seakan-akan mereka saja yang paling hebat, yang paling diharapkan. Tetapi cerita itu keluar dari mulut mereka, bukan dari pengakuan-pengakuan masyarakat. Janji perubahan tidak akan merubah apapun. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia Info Terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya